Para sahabat musafir yang terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Herman Yosef Batawana CMF dalam Musafir edisi Minggu 31 Mei 2020, Hari Raya Pentakosta. 50 hari setelah Pesta Paskah, gereja merayakan Pesta Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Perayaan iman ini sekaligus mengakhiri lingkaran Paskah dalam liturgi gereja. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Agung dan Kekal, berkat misteri Pentakosta, Engkau menguduskan gerejamu di antara para bangsa dengan segala bahasa. Sebarluaskanlah anugerah Roh Kudus ke seluruh dunia. Ulangilah mujizat Pentakosta. Sentuhlah dengan roh-Mu hati umat beriman, seperti yang Kau lakukan pada awal pewartaan Injil. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus disalibkan, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Inilah Injil Tuhan kita. Sabdamu sungguh mengagumkan. Para sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama gereja sejagat kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Perayaan ini juga disebut dengan Pesta Kelahiran Gereja. Maka setiap kali merayakan Pentakosta sama artinya dengan kita merayakan Pesta Ulang Tahun Gereja. Untuk itu mari kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibunda Gereja tercinta, Gereja Kudus yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan berbanggalah menjadi orang Katolik. Berbanggalah memiliki gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu di
dicurahkan di tempat ini. Kalau kita tilik ke belakang, gereja sebenarnya sudah lahir sejak Yesus mulai memanggil dan mengumpulkan beberapa muridnya untuk bersama dengan dia, berjalan bersama dengan dia kemanapun dia pergi. Tapi kelahiran gereja, kelahiran umat Allah dimulai sejak peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus adalah janji, hadiah istimewa dari Tuhan Yesus yang dia janjikan untuk membuat, meneguhkan, dan mengubah hidup gereja dari waktu ke waktu. Dialah yang memungkinkan gereja kokoh kuat sampai dengan hari ini. Roh Allah adalah nafas hidup. Kalau tidak ada nafas, kita bisa bayangkan tidak pernah ada kehidupan. Semua makhluk tidak akan pernah mengalami kehidupan. Demikian halnya dengan kita orang Kristiani. Kalau tidak ada roh yang memungkinkan kita untuk hidup, bergerak, dan terus maju, maka kita tidak pernah mengalami hal itu. Dan sekali lagi, Roh Allah adalah semangat gereja. Roh Allah adalah nafas gereja dan nafas iman kita semua. Tentu saja semangat atau nafas Roh Allah itu bukanlah semangat sembarangan, bukan semangat yang membabi buta, bukan semangat yang frontal, tapi semangat yang mengarahkan kita kepada kebaikan, semangat akan cinta kasih, semangat akan berbuat baik, semangat akan kebenaran, dan semangat untuk membuat kita tergerak hati untuk membantu sesama di tengah situasi sulit yang mereka alami. Itulah semangat sejati yang dibawa oleh Roh Kudus. Itulah semangat sejati yang diberikan oleh Yesus ketika dia mengembuskan Roh Kudus untuk para rasul dan untuk kita semua. Para sahabat musafir yang terkasih, lewat bacaan-bacaan suci yang gereja tawarkan untuk kita renungkan hari ini, kita bisa memahami bagaimana pengaruh kekuatan Roh Allah itu mampu merubah hidup dan hati manusia, khususnya hidup orang-orang yang beriman kepada Yesus. Dalam kisah para rasul, peristiwa Pentakosta digambarkan sebagai situasi yang awalnya penuh ketakutan, penuh kegelisahan, penuh kecemasan. Para murid mengunci diri mereka dalam kamar, dalam rumah dengan kunci yang tertutup. Dan ketika roh itu dicurahkan ke atas mereka situasi takut awalnya itu berubah drastis. Mereka menjadi begitu berani, mereka menjadi begitu bersemangat untuk tampil di muka umum untuk bersaksi tentang kebenaran, tentang iman akan Yesus Kristus. Kita lihat Petrus, dia menantang para pendengarnya untuk segera merubah hidup dan segera dipermandikan. Mereka berani bersaksi tentang Yesus yang dibunuh itu. Bahkan dengan berani juga, dengan lantang juga, mereka mulai mengecam nenek moyang kaum Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus. Perubahan yang terjadi pada para rasul begitu luar biasa, sampai orang-orang di sekitarnya saat itu heran dan menyangka bahwa mereka mabuk anggur. Inilah semangat baru yang menghinggapi para rasul, dan mereka menjadi murid yang baru. Sebagai orang-orang beriman, murid-murid Tuhan, kita juga hendaknya memiliki semangat yang sama. Para sahabat musafir yang terkasih, peristiwa hari ini memberi pesan penting kepada kita semua tentang peran Roh Kudus. Bahwasanya Roh Kudus mampu memberikan semangat baru, mampu merubah hidup kita, dan mampu membuat kita menjadi saksi dan tidak takut akan risiko yang harus kita tanggung oleh karena kesaksian kita. Di tengah situasi sulit yang kita alami saat ini, yakinlah bahwa Roh Kudus lebih berkuasa daripada kecemasan dan kekhawatiran kita. Mari kita mengambil sikap para murid, suatu sikap takut yang berpengharapan, sikap mengurung diri yang dibarengi dengan doa dan harapan agar kita bisa melewati situasi sulit ini dan dengan berani mewartakan Tuhan dalam keseharian hidup kita selanjutnya. Ada yang hampir putus asa,
kemudian menyerah pada kenyataan yang ada. Mereka berpikir, di mana Tuhan? Apakah Dia benar-benar meninggalkan kita, membiarkan kita terus dalam situasi sulit saat ini? Apa salah kita? Mungkin salah kita adalah kita tidak bisa bersikap menanti seperti para rasul. Kita kurang memberi tempat dan ruang di hati kita bagi Roh Kudus untuk berkarya. Kita lebih percaya diri daripada menyerahkan diri pada bimbingan Roh Kudus. Kita lebih suka dipimpin oleh ego kita daripada kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Mari kita berserah diri pada Tuhan. Kita berpasrah pada kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita untuk berani, untuk kuat menghadapi situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Para sahabat musafir yang terkasih, perayaan Pentakosta hari ini, selain sebagai ungkapan syukur kita atas Roh Kudus yang dicurahkan atas diri kita, sekaligus juga mengajak kita untuk senantiasa berusaha hidup di dalam Roh Allah. Apa arti hidup di dalam Roh Allah? Hidup dalam Roh Allah artinya hidup dalam semangat akan keselamatan, semangat akan kebaikan, semangat akan cinta kasih, semangat akan kehidupan. Dan hidup dalam Roh Allah juga berarti kita berusaha supaya dalam hidup ini kita senantiasa menampakkan buah-buah Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan lebih daripada itu, kita berusaha agar kapanpun dan dimanapun kita berada, segala tingkah laku kita, tutur kata kita, pikiran dan hati kita senantiasa dituntun dan dijiwai oleh Roh Kudus. Mari kita membuka hati dan membiarkan Roh Kudus berkarya bersama kita di dalam perjuangan hidup ini. Tuhan senantiasa memberkati kita, menuntun kita, memberi kita jalan terbaik bagi setiap masalah yang kita hadapi. Semoga Tuhan memberkati kita kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, syukur dan terima kasih atas limpahan kasih karunia yang Kau berikan kepada gereja kudus-Mu hari ini. Perbaharuilah hidup kami, berikanlah kami rahmat-Mu, agar kami kuat melewati situasi sulit yang kami alami saat ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, hidup dan karya kita, orang-orang yang kita kasihi, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tengah